Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung di video ini. Untuk teman-teman hebat yang baru pertama kali mampir ke channel Sarjana Pendidikan, selamat datang. Apakah Anda sering merasa canggung saat harus memulai percakapan? Atau mungkin Anda seorang introvert yang merasa bersosialisasi itu seperti maraton yang melelahkan? Jika jawaban Anda ya, berarti Anda tidak sendiri. Banyak dari kita, terutama yang cenderung introvert, seringkali merasa gugup saat menghadapi obrolan ringan, takut kehabisan topik, terjebak dalam keheningan yang awkward, atau bahkan merasa membosankan di mata orang lain. Padahal, faktanya adalah keterampilan percakapan itu bisa dipelajari, bukan sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang. Bayangkan jika Anda bisa mengubah kecanggungan itu menjadi interaksi yang lancar dan menyenangkan. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia di balik percakapan yang efektif. Mulai dari mengubah cara pandang Anda tentang obrolan ringan, hingga teknik-teknik praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Kita akan membahas bagaimana fokus menjadi pendengar yang tertarik jauh lebih powerful daripada mencoba menjadi orang paling menarik di ruangan. Anda akan belajar cara mengajukan pertanyaan yang memicu cerita menarik dan emosi positif, sehingga percakapan Anda tidak lagi buntu. Selain itu, kita juga akan melihat pentingnya bahasa tubuh yang terbuka dan bagaimana menggunakan nama seseorang bisa menciptakan koneksi yang lebih dalam. Jadi, jika Anda siap untuk keluar dari zona nyaman Anda dan membangun koneksi yang lebih tulus, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Mari kita ubah rasa takut bersosialisasi menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Siap untuk menjadi jagoan percakapan? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang seru, saya ingin tahu nih, dari kota mana teman-teman hebat semua menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sarjana Pendidikan. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain agar teman-teman hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas memahami tantangan dalam percakapan. Pernahkah Anda merasa gugup saat harus memulai percakapan dengan orang baru? Atau mungkin Anda seorang introvert yang merasa energi Anda terkuras setelah menghadiri acara sosial yang ramai? Anda tidak sendiri, banyak dari kita, terutama yang memiliki kepribadian introvert, seringkali merasa percakapan ringan atau bersosialisasi adalah hal yang menegangkan. Ketakutan akan kehabisan topik pembicaraan, terjebak dalam keheningan yang canggung, atau bahkan merasa membosankan di mata orang lain adalah hal-hal yang sering menghantui. Ini adalah tantangan umum yang banyak dialami, di mana suasana tenang dan interaksi personal lebih disukai dibandingkan keramaian. Mitos vs. realita keterampilan percakapan. Namun, penting untuk dipahami bahwa keterampilan percakapan itu bukan bawaan lahir, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari dan diasah. Sama seperti Anda belajar mengendarai sepeda atau menguasai sebuah alat musik. Kemampuan berbicara dan bersosialisasi juga bisa ditingkatkan melalui latihan dan pemahaman yang tepat. Ini adalah kabar baik bagi siapa saja yang merasa kurang percaya diri dalam situasi sosial. Mengapa percakapan seringkali lebih menyenangkan dari yang dibayangkan? Penelitian telah menunjukkan bahwa percakapan, baik yang ringan maupun yang lebih mendalam, seringkali jauh lebih menyenangkan dan tidak secanggung yang kita antisipasi. Kita cenderung melebih-lebihkan tingkat ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Misalnya, bayangkan Anda sedang menghadiri sebuah pesta dan bertemu dengan seseorang yang baru. Anda mungkin khawatir tidak tahu harus berbicara apa. Namun ketika Anda memberanikan diri untuk bertanya tentang hobinya, tiba-tiba percakapan mengalir lancar dan Anda menemukan banyak kesamaan. Contoh nyata tantangan dan solusinya. Ambil contoh seorang mahasiswa bernama Budi yang cenderung pendiam. Setiap kali ada acara kumpul-kumpul kampus, Budi seringkali memilih untuk duduk sendiri dan mengamati. Ia takut jika harus bergabung dalam obrolan kelompok. Ia tidak akan bisa menyumbang apa-apa dan hanya akan menjadi pendengar pasif. Namun, setelah menyadari bahwa keterampilan percakapan itu bisa dipelajari, Budi mulai mencoba hal-hal kecil. Ia memulai dengan menyapa teman sekelasnya di koridor. Lalu perlahan mencoba mengajukan pertanyaan sederhana tentang tugas kuliah. Meskipun awalnya canggung, ia mulai menyadari bahwa orang lain sebenarnya senang merespons dan percakapan tidak selalu harus sempurna. Fokus menjadi pendengar yang tertarik. Seringkali, ketika kita berada dalam sebuah percakapan,
ada dorongan kuat untuk mencoba menjadi orang yang paling menarik. Kita ingin punya cerita paling lucu, ide paling cemerlang, atau pengalaman paling unik. Namun, paradoksnya, hal ini justru bisa membuat percakapan terasa berat dan tidak alami. Alih-alih berusaha keras menjadi pusat perhatian, kunci sebenarnya adalah mengubah fokus Anda. Jadilah pendengar yang benar-benar tertarik. Ketika Anda tulus mendengarkan, Anda menciptakan ruang di mana orang lain merasa nyaman untuk berbagi. Dan itu jauh lebih menarik daripada sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Kekuatan mendengarkan yang tulus. Mark Goldstone, penulis buku terkenal Just Listen, sangat menekankan filosofi ini. Ia menyarankan untuk lebih tertarik pada orang lain daripada mencoba terlihat menarik. Ini bukan tentang berpura-pura tertarik, melainkan tentang mengembangkan rasa ingin tahu yang asli terhadap apa yang orang lain katakan, pikirkan, dan rasakan. Ketika Anda mendengarkan dengan sepenuh hati, Anda menunjukkan rasa hormat dan penghargaan. Ini membangun jembatan emosional dan membuat lawan bicara merasa dihargai, yang pada akhirnya akan membuat mereka jauh lebih responsif dan terbuka kepada Anda. Mengajukan pertanyaan yang membuka diri. Bagaimana cara praktis untuk menunjukkan ketertarikan ini? Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengajukan pertanyaan sederhana yang berfokus pada pengalaman, pemikiran, dan perasaan mereka. Hindari pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Sebaliknya, gunakan pertanyaan terbuka yang mengundang mereka untuk bercerita lebih banyak. Pertimbangkan untuk bertanya, bagaimana perasaanmu tentang itu? Atau apa yang paling kamu sukai dari pengalaman itu? Atau apa yang membuatmu memutuskan untuk melakukan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi juga mencoba memahami perspektif mereka. Contoh nyata penerapan. Mari kita ambil contoh Lisa, seorang desainer grafis yang sering merasa canggung di acara networking. Dulu, ia selalu berusaha menceritakan proyek-proyeknya agar terlihat menarik. Namun, setelah menerapkan prinsip mendengarkan yang tertarik, pendekatannya berubah total. Suatu kali, dia bertemu seorang developer aplikasi. Alih-alih langsung memamerkan portofolionya, Lisa bertanya, "Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat mengembangkan aplikasi baru-baru ini?" Percakapan pun mengalir. Developer itu merasa nyaman berbagi pengalamannya, dan Lisa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, dan mengajukan pertanyaan lanjutan seperti, "Bagaimana kamu mengatasi tantangan teknis itu?" Atau, "Apa yang kamu rasakan setelah berhasil menyelesaikannya?" Hasilnya, bukan hanya Lisa mendapatkan wawasan baru, tetapi developer itu juga merasa terhubung, dan bahkan menawarkan untuk memperkenalkan Lisa kepada klien potensial. Ini membuktikan bahwa menjadi pendengar yang baik jauh lebih efektif daripada sekadar mencoba memukau. Meningkatkan percakapan ringan dengan pertanyaan yang menarik. Pernahkah Anda merasa percakapan Anda seringkali berakhir buntu setelah pertanyaan basa-basi standar seperti, "Bagaimana kabarmu?" Atau "Apa pekerjaanmu?" Pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang umum, tetapi sayangnya seringkali hanya memicu respons otomatis dan minimnya interaksi yang berarti. Akibatnya, Anda mungkin merasa kesulitan untuk membangun koneksi yang lebih dalam atau sekadar menikmati obrolan yang mengalir. Kunci untuk mengatasi ini adalah dengan beralih dari pertanyaan tertutup ke pertanyaan terbuka yang lebih memicu pemikiran dan perasaan. Kekuatan pertanyaan yang memicu emosi positif. Alih-alih sekadar mencari informasi faktual, coba ajukan pertanyaan yang memicu cerita menarik dan, yang terpenting, emosi positif. Mengapa emosi positif? Karena ketika seseorang mengingat atau menceritakan pengalaman yang menyenangkan, otak mereka akan melepaskan dopamin, zat kimia, yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan. Ini tidak hanya membuat lawan bicara merasa lebih baik saat berbicara dengan Anda, tetapi juga secara tidak langsung mengasosiasikan perasaan positif itu dengan interaksi Anda. Mereka akan lebih antusias untuk berbagi, dan Anda akan merasa lebih mudah untuk melanjutkan percakapan. Jenis pertanyaan yang membangkitkan minat. Jadi, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang memicu dopamin? Mulailah dengan menghindari pertanyaan yang hanya bisa dijawab ya atau tidak. Sebaliknya, fokuslah pada pertanyaan yang mengundang narasi atau refleksi. Misalnya, daripada bertanya sudah lama bekerja di sini, coba tanyakan, apa proyek pribadi yang paling menarik yang sedang kamu kerjakan saat ini? Atau alih-alih bagaimana harimu? Tanyakan, hal paling menyenangkan apa yang terjadi padamu baru-baru ini?
Pertanyaan-pertanyaan ini secara alami akan mengundang cerita, bukan sekadar jawaban singkat. Contoh nyata dalam praktik. Bayangkan Anda bertemu seseorang di sebuah acara, dan Anda ingin memulai obrolan. Alih-alih berkata, "Cuaca bagus ya hari ini?" Yang seringkali berakhir di situ saja, Anda bisa mencoba, "Apa hal terbaik yang kamu lakukan di akhir pekan ini?" Responsnya mungkin bervariasi dari "Saya pergi hiking di pegunungan," hingga "Saya baru saja mencoba resep masakan baru dan hasilnya mengejutkan." Dari sana, Anda bisa menindaklanjuti dengan, "Wah, kedengarannya seru. Ada momen yang paling berkesan dari hiking itu? Atau resep apa itu?" Pasti menyenangkan mencoba hal baru. Dengan begitu, percakapan Anda akan jauh lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan bagi kedua belah pihak, karena Anda telah memicu cerita dan emosi positif, bukan sekadar data. Gunakan bahasa tubuh terbuka dan gunakan nama. Ketika kita berkomunikasi, kata-kata hanyalah sebagian kecil dari pesan yang disampaikan. Syarat nonverbal atau bahasa tubuh memegang peranan yang sangat penting dalam bagaimana pesan kita diterima dan bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Bahasa tubuh yang terbuka menunjukkan keterbukaan, kepercayaan diri, dan ketertarikan. Ini adalah undangan tak langsung bagi lawan bicara untuk merasa nyaman dan terlibat dalam interaksi. Mempraktikkan bahasa tubuh terbuka. Untuk menunjukkan keterlibatan dan keramahan, ada beberapa hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Pertama, hadapi lawan bicara Anda sepenuhnya, bukan menyamping atau membelakangi mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda memberikan perhatian penuh. Kedua, pertahankan kontak mata yang sesuai. Kontak mata yang pas tidak berarti menatap terus-menerus, tetapi lebih kepada sesekali melihat mata lawan bicara untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan peduli. Ketiga, tersenyumlah dengan tulus. Senyum adalah isyarat universal keramahan. Keempat, mengangguk sesekali saat lawan bicara berbicara untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti dan memahami apa yang mereka katakan. Sebaliknya, hindari postur tertutup seperti melipat tangan di dada, menyilangkan kaki rapat-rapat, atau melihat ke bawah, karena ini bisa menandakan ketidakminatan, defensif, atau bahkan ketidaknyamanan. Menggunakan nama dan mengakhiri percakapan dengan anggun. Selain bahasa tubuh, menggunakan nama orang lain sesekali dalam percakapan adalah cara yang sangat efektif untuk membuat mereka merasa diakui dan dihargai secara pribadi. Nama adalah identitas seseorang dan ketika Anda menggunakannya, Anda menunjukkan bahwa Anda mengingat mereka dan menganggap mereka penting. Namun, pastikan penggunaannya tidak berlebihan hingga terdengar canggung atau tidak alami. Terakhir, perhatikan isyarat nonverbal dari lawan bicara Anda untuk mengetahui kapan saatnya mengakhiri percakapan dengan anggun. Jika mereka mulai melihat sekeliling, sering mengangguk tanpa ekspresi atau sedikit menjauh, itu mungkin sinyal bahwa percakapan sudah waktunya diakhiri. Anda bisa mengucapkan terima kasih atas percakapan yang menyenangkan atau menyebutkan janji tamu berikutnya sebagai cara halus untuk berpamitan. Contoh nyata penerapan. Bayangkan Anda berada di sebuah acara seminar dan bertemu dengan pembicara yang baru saja selesai presentasi. Daripada hanya bertanya, bagaimana presentasinya? Anda bisa mendekat dengan bahasa tubuh terbuka menghadapnya, tersenyum dan melakukan kontak mata. Saat ia mulai menjawab, Anda bisa sesekali mengangguk. Ketika ia menyebutkan namanya di awal percakapan, misalnya saya Budi, Anda bisa sesekali memanggilnya dengan nama. Oh, begitu ya? Pak Budi, jika percakapan mulai melambat, dan Anda melihat ia mulai melihat jam, Anda bisa tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas wawasannya, Pak Budi. Saya sangat menikmati obrolan singkat ini. Ini menunjukkan penghargaan, mengakui kehadirannya. Dan mengakhiri interaksi dengan kesan positif, meninggalkan pintu terbuka untuk pertemuan di masa depan. Berani mendalami dan bersikap otentik. Seringkali kita merasa terjebak dalam percakapan yang dangkal karena takut dianggap terlalu intens atau tidak sopan. Namun, jika situasinya memungkinkan, jangan takut untuk mengarahkan percakapan ke topik yang lebih bermakna. Ini adalah langkah krusial untuk membangun koneksi yang lebih tulus dan mendalam. Pertimbangkan untuk berbagi pengalaman pribadi yang relevan tanpa berlebihan atau meminta pendapat lawan bicara tentang isu yang sedikit lebih dalam daripada sekadar cuaca atau pekerjaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pemikiran dan perasaan mereka dan Anda tertarik pada lebih
dari sekadar permukaan. Kekuatan kerentanan yang timbal balik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang seringkali lebih menerima percakapan yang lebih dalam daripada yang kita duga. Kita cenderung meremehkan keinginan orang lain untuk terhubung pada level yang lebih autentik. Konsep kerentanan yang timbal balik reciprocal vulnerability adalah kuncinya. Ketika Anda berani menunjukkan sedikit kerentanan atau sisi yang lebih pribadi dari diri Anda, hal itu seringkali mendorong lawan bicara untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan ruang aman, di mana kedua belah pihak merasa nyaman untuk lebih terbuka, membangun kepercayaan, dan memperdalam ikatan. Misalnya, jika Anda berbagi tentang sebuah tantangan yang baru saja Anda hadapi dan bagaimana perasaan Anda, lawan bicara mungkin akan merasa terdorong untuk berbagi pengalaman serupa. Introvert dan kesenangan dalam diskusi mendalam. Fenomena ini khususnya relevan bagi kaum introvert yang seringkali berkembang dalam diskusi yang lebih dalam dan bermakna. Bagi seorang introvert, obrolan ringan yang terus-menerus bisa sangat melelahkan dan terasa tidak memuaskan. Mereka justru mendapatkan energi dan kepuasan dari pertukaran ide, pemikiran, dan perasaan yang substansial. Ini bukan berarti Anda harus langsung membahas filosofi eksistensial, tetapi lebih pada kesediaan untuk melampaui basa-basi dan mengeksplorasi topik yang lebih pribadi atau konseptual ketika suasana mendukung. Contoh nyata penerapan keberanian berbicara dalam. Misalnya, Anda sedang berbicara dengan rekan kerja baru di acara kantor. Setelah membahas proyek pekerjaan sebentar, alih-alih langsung beralih ke topik ringan lainnya, Anda bisa mencoba sedikit mendalami. Saya penasaran, apa yang membuatmu tertarik pada bidang ini awalnya? Ada momen aha yang mengubah pandanganmu? Pertanyaan ini membuka pintu untuk cerita personal dan motivasi di baliknya. Atau, jika Anda melihat kesempatan, Anda bisa berbagi sedikit pengalaman pribadi yang relevan, seperti, saya pernah menghadapi tantangan serupa di masa lalu dan jujur, rasanya cukup menguras energi. Respon seperti ini mengundang empati dan membuka jalan bagi lawan bicara untuk berbagi cerita mereka sendiri, menciptakan koneksi yang lebih tulus dan berkesan. Berlatih secara konsisten, kunci meningkatkan keterampilan percakapan. Meningkatkan keterampilan percakapan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Ini seperti belajar alat musik atau berolahraga, membutuhkan latihan yang konsisten dan berulang. Anda tidak bisa berharap menjadi ahli pidato hanya dengan membaca buku. Kuncinya adalah menerapkan teori ke dalam praktik nyata, selangkah demi selangkah. Setiap interaksi, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan Anda dan membangun kepercayaan diri. Memulai dari yang kecil dan meningkatkan secara bertahap. Langkah pertama adalah memulai dari yang kecil. Jangan membebani diri dengan target yang terlalu besar di awal. Misalnya, jika Anda biasanya menghindari percakapan dengan orang asing, cobalah untuk sekadar tersenyum dan menyapa penjaga keamanan di gedung Anda. Atau bertanya singkat kepada kasir di minimarket. Setelah merasa nyaman dengan itu, secara bertahap tingkatkan frekuensi dan durasi interaksi. Mungkin lain kali Anda bisa mencoba memulai percakapan singkat dengan rekan kerja yang jarang Anda ajak bicara. Atau bertahan lebih lama dalam obrolan ringan dengan tetangga Anda. Ini adalah proses pembangunan kebiasaan dan kenyamanan yang bertahap. Contoh nyata penerapan latihan konsisten. Mari kita ambil contoh Rio, seorang mahasiswa yang dulunya sangat pemalu dalam berinteraksi sosial. Awalnya, ia hanya berani membalas sapaan singkat dari teman-temannya. Kemudian, ia mulai menetapkan target kecil setiap hari. Ia akan berusaha berbicara dengan setidaknya satu orang baru di kampusnya. Awalnya, ia hanya bertanya tentang tugas atau jadwal kuliah. Setelah beberapa minggu, ia mulai merasa lebih nyaman dan berani mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi seperti, bagaimana weekendmu? Atau apa kegiatan ekstrakurikuler yang kamu ikuti? Dengan latihan yang konsisten ini, Rio tidak hanya meningkatkan kemampuannya dalam memulai dan mempertahankan percakapan, tetapi juga memperluas lingkaran pertemanannya. Ia menemukan bahwa setiap kali ia melangkah keluar dari zona nyamannya, percakapan yang dihasilkan seringkali lebih menyenangkan dan memuaskan dari yang ia bayangkan. Mungkin itu dulu teman-teman hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel sarjana pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi.
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.